Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari seorang narasumber yang sebut saja namanya Ucen. Mang Ucen ini punya pengalaman dulu ketika dia pulang nonton wayang golek. Gimana ceritanya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa klik juga tombol subscribe-nya. Oke, lanjut ke ceritanya. Nama saya Ucen. Ketika saya masih muda, saya sangat suka sekali nonton pertunjukan wayang golek. Maklum, kala itu hiburan pertunjukan itu sangatlah sedikit atau terbilang langka. Paling yang ada biasanya cuman wayang golek, sandiwara, layar tancap, jaipongan, reog. Kadang ada pencak silat juga. Hingga suatu hari, ada sebuah kabar bahwasanya di sebuah daerah akan diselenggarakan acara wayang golek. Katanya di desa tersebut, kepala desanya sedang mengadakan acara nikahan buat anaknya. Acara pertunjukannya diadakan 3 hari 3 malam. Dan malam terakhir akan ditutup oleh pertunjukan wayang golek. Mendengar kabar tersebut, saya sangat bersemangat untuk pergi menonton pertunjukan itu. Saya pun bergegas menuju rumah salah satu teman saya untuk mengajak dia berangkat nonton wayang golek tersebut. Sesampainya di rumah teman saya, sebut saja namanya Irip. Terlihat dia sedang memberi makan ikan di empangnya yang berada di belakang rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben pagi-pagi kesini. Ada angin apa? Hehe. Biasa main, sekalian ada perlu. Lagi ngasih makan ikan, Rip? Bukan. Lagi ngasih makan anak kadal. Hehehe. Wah, bisa aja. Ada apaan kesini? Enggak. Kamu denger gak? Nanti malam katanya ada pertunjukan wayang golek tuh di desa sebelah. Kamu mau nonton gak? Oh, yang acaranya kepala desa itu ya? Ya udah, ayo. Bener nih, bareng ya berangkatnya. Iya, sekalian Skardun juga katanya mau ikut. Bang, si Kardun suka nonton wayang golek? Ya kadang-kadang suka sih. Cuman kalau pas nonton dia mah lebih fokus ke tukang unyeng. Biasa nyari duit. Penyakit tuh kayak gitu. Gak apa-apa kan. Yang penting kita berangkat rame-rame. Minimal bertiga lah, daripada berdua. Ntar bisa pacaran lagi, suwe. Ya udah, nanti malam berangkat jam berapa? Udah Isa aja, ketemu di rumah gua ya, ucap Irip. Ya udah, nanti udah Isa saya langsung ke rumah. Oke. Saya pun bergegas kembali ke rumah. Singkat cerita, sampailah setelah Isa, saya bergegas menuju rumah Irip. Tak lupa sebuah senter dan sarung saya bawa buat menemani di sana. Karena biasanya kalau pertunjukan wayang golek tersebut biasanya sampai subuh. Kalau nggak sampai mau subuh. Sesampainya di rumah Irip, ternyata
dia sudah menunggu di teras rumah bersama kardus. Idih, udah pada semangat nih. Udah ayo ntar keburu malam. Lumayan kan jauh di jalannya, ujar Irip. Ya udah atuh ayo. Lalu kami pun bergegas berangkat menuju desa tersebut. Perjalanan menuju desa tersebut lumayan lama, kurang lebih sekitar 45 menit dengan berjalan kaki. Karena waktu itu memang kendaraan masih jarang. Kita harus melewati perkebunan, khususnya kebun pisang yang lumayan panjang. Di ujung kebun pisang itu, kita harus menyeberangi jembatan bambu yang menjadi pembatas antar desa kami dan desa sebelah. Setelah menyeberang jembatan bambu tersebut, kita juga harus melewati kebun salak. Baru sampailah kita di perbatasan desa tersebut. Suasana malam itu lumayan hening. Rembulan pun tak nampak. Jadi penerangan kita hanya mengandalkan senter yang kita bawa saja. Di perjalanan, sambil mengusir sepi, kita cuma mengobrol basa-basi tentang kehidupan dan sambil bercanda ke sana sini. Setelah melewati jembatan bambu, sampailah kita di kebun salak. Suasana di sana benar-benar gelap, karena rimbunnya pohon salak hampir menutupi langit. Jadi, serasa seperti memasuki sebuah lorong. Ini serem ya kalau sendirian lewat sini. Iya, makanya kan gua ngajak tadi rame-rame. Emang gak ada jalan lain, Rip, kalau lewat sini? Ada, muter lewat sana, lewat dekat jalan raya. Cuman lebih jauh muternya, tapi tetap aja. Pas masuknya harus lewatin kebun tebu. Lebih parah lagi, lebih serem. Ini lewat sini lebih cepat. Oh gitu ya, ucapku kepada Irip. Sampai di penghujung kebun salak, mulai terdengar sayup-sayup tabuhan suara gamelan. Kami pun tambah bersemangat melangkahkan kaki, karena tak terasa sebentar lagi kita sudah sampai. Sesampainya di tempat yang kita tuju, tampaklah kemeriahan panggung hiburannya. Bahkan banyak tukang jualan juga yang berjejer. Orang-orang di sana pun sangat ramai, mungkin karena ingin melihat pertunjukan wayang golek tersebut. Ditambah menurut kabarnya, katanya dalang yang menggelarkan pertunjukan wayang tersebut diundang langsung dari kota besar. Saya pun langsung mencari tempat untuk nonton wayang golek tersebut. Iri pun langsung duduk di pinggir saya. Rip, kardun mana? Mana ya? Tadi perasa di belakang. Oh, itu tuh. Nah, itu tuh lagi di tukang unyeng. Aduh, itu langsung lapak aja di sana. Udah biarin, kita mah fokus aja nonton. Dia juga tahu kita duduknya di sebelah sini. Tak berapa lama, pegelaran wayang golek pun dimulai. Terlihat sang dalang sangat ahli memainkan wayang golek tersebut. Cerita yang dibawakannya sangat memukau, membuat kami para penonton pun sangat takjub dibuatnya. Tak terasa, saya dan Irip sudah menonton hingga pukul 1 malam.
Tiba-tiba Kardun pun menghampiri kita. Dun, gimana? Menang gak main unyengnya? Aduh, Puyeng kenapa? Kalah menang. Akhirnya habis semua. Penyakit tuh, Dun. Namanya judi, gak ada yang sukses. Udah sini, mending nonton aja wayang. Aduh, Puyeng, udah jangan dipikirin puyeng. Lagian, orang mah hiburan, ini malah judi. Nah, iya sih, ucap Kardun sambil garuk-garuk kepala. Setelah pukul 2, ternyata pertunjukan wayang golek tersebut berakhir lebih cepat dari perkiraan kami. Duh, Rip, kok selesainya lebih cepat ya? Padahal biasanya sampai jam 3. Gak tahu, mungkin ada ini kali, disuruh sama yang punya hajatnya. Wah, bubar dong. Kamu mau gimana lagi? Lu mau nginep nih di sini? Kagak. Ya udah balik. Tapi ngeri gua di jalan. Alah, udah nggak usah takut. Ada Kardun. Ya Dun. Apaan sih? Itu si Ucen katanya takut di jalan. Alah, lu udah gede masih takut. Takut apaan sih? Ya serem aja kali lewatnya. Alah, ada setan, tenang. Gua kepret. Allah laga lu, giliran diliatin ngacir lagi. Enggak, tenang aja, serahin pada Kardun. Gaya lu, awas kalaupun ada setan kabur, ku cemplungin ke empang Irip. Jangan dong. Lalu kami pun bergegas menuju untuk pulang. Kecewa iya, karena tak sesuai dengan yang diharapkan. Karena biasanya kalau pertunjukan wayang golek tersebut biasanya selesai jam 3. Setidaknya pikiranku waktu itu, kalau selesai jam 3, pulang sudah mau mendekati subuh. Jadi tidak terlalu seram. Sedangkan ini saya menuju pulang pukul 2. Bisa dibayangkan jalan yang harus saya lewati seperti apa. Namun saya mencoba memberanikan diri karena ada kedua teman saya. Kami pun mulai melangkahkan kaki meninggalkan area pertunjukan, dan terlihat orang-orang yang lain pun mulai berhamburan meninggalkan area pertunjukan tersebut. Singkat cerita, sampailah kita memasuki perkebunan salak. Di sana tampak lebih sepi dari sebelumnya. Aku mulai mendekatkan diri kepada Irip dan Kardun. Karena ketika memasuki perkebunan salak ini, bulu kuduku serasa mulai berdiri. Lu kenapa sih, Cen? Deket-deket gini? Udah gua takut. Alah, biasa aja jalannya, jangan kayak gitu. Ledek Irip kepadaku. Namun aku pun tak peduli, karena takut aku terus mengekori belakang pundak Irip. Hingga sampailah kita di tengah-tengah perkebunan salak. Terdengarlah dari sebelah kanan ada suara. Rip. Apaan tuh, Rip? Alah, paling juga tikus kali. Udah fokus aja jalan, jawab Irip yang masa bodoh. Kardun pun cuman fokus tak menjawab. Tak berapa lama dari situ, mulai tercium aroma bau Kamboja.
Padahal jelas-jelas di area tersebut tak ada bunga kamboja. Di area tersebut cuma dipenuhi oleh pohon salak. Aku mulai mengendus-ngendus. Rip, kamu nyium gak, Rip? Udah, biarin aja, jalan. Lu parnoan, tapi dirasa-rasa. Enggak, udah jalan, diem, jangan ngomong. Ucap Irip yang terlihat kesal dengan tingkah lakuku. Kardun menepukku dari belakang. Udah, tenang aja, ayo jalan, ada Kardun, ucap Kardun. Namun perasaanku tambah kekaruan. Seperti kita sedang diawasi oleh sesuatu. Dan ternyata dugaanku benar. Ketika kita mulai memasuki perbatasan perkebunan salak, mulailah tampak jembatan bambu yang menjadi pembatas antara desa kami dan desa sebelah. Di ujung bambu tersebut tampaklah sesosok bayangan berbaju putih sedang melambaikan lambai tangan. Aku mencoba memfokuskan mataku. Dengan refleks, aku mensinari sosok tersebut dengan lampu senter yang kubawa. Namun tiba-tiba, ketika lampu senter mengenai sosok tersebut, sosok itu terbang melayang ke atas. Sontak, aku pun langsung meloncat ke arah Irip. Rip, itu apa, Rip? Apaan? Itu tadi yang terbang di seberang jembatan. Astagfirullah, ini anak. Gak ada apa-apa, Chen. Aduh, Dun, pegangin, Dun. Tenang, gua di belakang, ucap Kardun. Kita pun mulai melangkahkan kaki melewati area jembatan bambu tersebut. Dengar bambu yang reot diinjak oleh kaki-kaki kami, menambah rasa mencekam suasana malam itu. Aku yang sangat ketakutan cuma memejamkan mata sambil memegangi pundak Irip. Duh, hati-hati lu, Chen. Jangan merem, ntar duksuk lagi. Kita yang ketempuan. Enggak, gua megangin pundak lu, Korip. Kacau. Gayanya pengen nonton wayang malam-malam. Penakut. Parah lu ah, ujar Irip meledekku. Sebentar lagi hendak sampai ke ujung jembatan. Tiba-tiba aku merasakan ada hentakan kaki di ujung sebelah sana jembatan, seperti yang loncat-loncat. Astagfirullah, ucap Kardun yang mendadak. Sontak, tanpa sadar, aku langsung menengok ke belakang. Dengan refleks, kuarahkan lampu senterku ke arah sana. Tampaklah sesosok pocong dengan wajah yang hancur. Dia sedang melompat-lompat menghampiri ke arah kita. Dengan hentakannya, bambu yang kita pijak langsung bergoyang-goyang. Sontak kami bertiga pun langsung lari sekencang-kencangnya. Saking paniknya,
Aku tak sadar. Dengan jalan yang kupijak, membuat kakiku terpeleset dan menabrak Irip dari belakang, sehingga membuat aku dan Irip jatuh berguling-guling. Aduh, eh, aduh, ngapain sih Chen? Maaf, Rip. Aduh, kakiku kepleset. Aduh. Kardun yang melihat kami berdua terjatuh, lalu berlari berbalik ke arah kami. Dia pun langsung menyoroti ke arah belakang. Ternyata sosok pocong tersebut tak mengikuti kami. Gak apa-apa. Gak tahu. Kaki sakit Kardun pun lalu melihat dengan mensoroti senter ke arah kaki. Ternyata kaki kananku terkilir. Bisa dipakai jalan gak? Bisa sih. Cuman agak sakit, ucapku. Yaudah, ayo. Kita lanjut aja, biar cepet-cepet nyampe, ucap Kardun. Belum sempat kami melangkahkan kaki. Tiba-tiba dari belakang Kang Kardun terdengar suara benda terjatuh. Kami langsung tersontak mendengar suara tersebut. Dengan refleks, kami mulai mengarahkan senter ke arah sosok tersebut. Namun alangkah kagetnya ketika yang terlihat oleh kami, ternyata sosok pocong tersebut sudah ada di belakang Kardun. Sangat jelas terlihat wajahnya yang rusak dan dipenuhi oleh belatung. Dan bau amis tercium sangat menyengat kala itu. Tanpa dikomando, kami bertiga pun lalu berlari kembali. Aku memasakkan kakiku untuk terus berlari, walaupun sakit. Namun aku tak peduli, karena pikirku, daripada aku berdiam dan harus ditangkap oleh itu pocong. Namun sialnya, Irip yang berlari paling depan. Dia tak sadar menabrak sesuatu dan membuat dia terjatuh ke belakang. Aduh! Ketika dia langsung mensoroti ke arah depan, ternyata sosok pocong tersebut sudah ada di depan Irip. Dan yang ditabrak tadi adalah sosok pocong tersebut. Kardun yang melihat sosok tersebut di depan Irip lalu bergegas berlari mendekati sosok tersebut. Dia mencoba membacakan beberapa doa. Namun sosok tersebut bukannya menghilang, malah terbang melayang-layang di atas sambil terus tertawa. Tawanya terdengar sangat mengerikan. Kardun masih terus membacakan doa-doa. Sosok tersebut lalu mendekati Kardun dan langsung berhadap-hadapan dengan muka Kardun. Kardun yang merasa doanya tak mempan, sontak langsung berlari meninggalkan kami berdua. Kami berdua yang melihat Kardun berlari ke arah kebun pisang, langsung mengikutinya dari belakang. Sosok tersebut masih menertawakan kami dari belakang. Kami lari dengan sekencang-kencangnya. Aku tak peduli dengan rasa sakit di kakiku. Yang kuinginkan cepat keluar dari perkebunan ini dan sampai di pedesaan, supaya kami bisa meminta pertolongan ke warga lain. Namun sialnya, semakin jauh kami berlari, kami sepertinya malah berputar-putar di area tersebut. Aduh, kok masih kayak diputar-putar di sini sih? Ujarku kepada Irip dan Kardun. Mereka berdua pun lalu berhenti.
Ah, ah, iya ya, kayak masih di sini ya, ujar mereka berdua. Terdengar suara tawa dari sosok tersebut. Namun kami tak melihat wujud dari sosok tersebut. Kami mencoba menengok ke kanan dan kiri. Udah, ayo, lari aja ke jalan yang tadi. Siapa tahu kita bisa keluar, ujar Irip. Irip pun berlari kembali ke arah di mana kita jalan pulang. Namun tetap saja, kita tak menemukan jalan tersebut. Malah seperti berputar-putar terus di kebun pisang. Saking lelahnya, aku sudah tak bisa berlari. Aku langsung terduduk lemas. Di saat itulah, tiba-tiba pocong tersebut terjatuh di depan wajahku. Wajahnya tepat menghadap ke arah wajahku. Di situ, aku benar-benar sangat ketakutan. Lalu, aku tak sadarkan diri. Kardun dan Irip yang terus berlari tak sadar bahwa aku sudah pingsan di belakang. Irip terus berlari sampai dia menemukan jalan keluar. Ketika sampai di jalan keluar, ia dan Kardun baru sadar bahwa aku sudah tak ada. Mereka berdua sempat berhenti. Namun sosok pocong tersebut mengikutinya dari belakang. Kardun yang sangat kesal lalu kembali membacakan doa-doa. Namun entah kenapa, sosok tersebut sepertinya kesal ke Kardun. Sosok tersebut meludahi tubuh Kardun, sehingga membuat Kardun seperti kesakitan dan berguling-guling di tanah. Lalu tak sadarkan diri. Irip yang melihat kondisi Kardun seperti itu, sontak langsung berlari dengan sekencang-kencangnya menuju desa. Hingga sampailah ia di pinggir desa. Dia langsung berteriak-teriak meminta pertolongan warga. Alhasil, teriakannya membangunkan sejumlah warga. Warga yang mendengar teriakan itu lalu menghampiri Irip. Irip dengan cepat menjelaskan kejadian tersebut dan menjelaskan bahwasanya aku dan Kardun tak sadarkan diri di area perkebunan pisang. Dengan cepat, warga yang mendengar kabar tersebut lalu bergegas menuju kebun pisang. Lalu ditemukanlah Kardun di pinggir jalan tak sadarkan diri. Sedangkan aku ditemukan di pertengahan kebun pisang. Singkat cerita, kami berdua pun dibawa oleh para warga menuju ke sebuah musola. Kebetulan di musola tersebut, Pak Ustadz sudah berada di sana hendak melaksanakan sholat tahajud. Dia kaget mendapati kami berdua dibawa oleh para warga dan tak sadarkan diri. Irip langsung menjelaskan perihal kejadian yang menimpa kami berdua. Pak Ustadz langsung mengerti. Beliau langsung membawakan air untuk dibacakan doa. Setelah dibacakan doa, air tersebut diusapkan ke wajah kami. Tak selang berapa lama, kami berdua pun langsung sadar, terbangun dari pingsan kami. Aku sangat lega ketika terbangun, karena bisa terbebas dari sosok pocong tersebut. Begitu sudah agak tenang, Pak Ustadz lalu menjelaskan bahwasanya sosok hantu pocong ini mengikuti kami bertiga karena terpancing oleh sesuatu benda. Dan dengan cepat, Kardun pun meminta maaf kepada kami. Ternyata dia membawa sebuah jimat yang dia dapati dari seorang dukun yang bisa membuat dia unggul dalam hal judi. Ternyata benda itu yang memancing pocong tersebut untuk mengikuti kami. Kami pun sangat jengkel waktu itu sama Kardun. Namun apa dikata, mungkin sudah takdirnya kami harus diganggu oleh sosok tersebut.
Dan alhamdulillahnya, dengan kejadian itu, membuat Kardun juga berhenti berjudi. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Kritik dan sarannya kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.